malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu. Ganjar dibully akibat tolak timnas Israel pada Piala Dunia Sepak Bola FIFA usia 20 tahun. Dibilang kurang ngopi, Ganjar menyatakan sikapnya menolak timnas Israel sesuai dengan amanat Presiden RI pertama Soekarno yang berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap Ganjar tersebut dinilai kurang ngopi alias kurang ngolah pikir atau kurang ngolah informasi terkait perkembangan Israel dan Palestina terkini. Palestina kini sudah merdeka sejak tahun 1988 dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Kamis 29 November 2012 telah mengakui dan mengesahkan peningkatan status Palestina menjadi non-member observer state alias negara peninjau, yang mana setidaknya PBB mengakui Palestina sebagai negara baru di Timur Tengah, sebuah negara. Jadi Palestina kini sudah merdeka, sudah punya presiden sendiri, sudah punya parlemen sendiri, bahkan sudah punya duta besar. Di Indonesia ini bisa jadi sasaran awal Ganjar dengan sikap dan pernyataan ini adalah mencari simpati dan suara dari pihak oposisi yang akan berbalik mendukung dia yang saat ini digadang-gadang oleh masyarakat sebagai calon presiden, atau alih-alih ingin jadi perisai untuk melindungi Jokowi dan negara dari ancaman kelompok radikal. Ternyata blunder. Sikap Ganjar ini membawa risiko besar pada elektabilitasnya sebagai calon presiden, termasuk berimbas pada nasib sepak bola Indonesia jika mendapatkan sanksi dari FIFA. Benar begitu. Bagaimana dengan gubernur PDIP yang lain? Kita semua tahu bahwa Indonesia menang bidding Piala Dunia usia 20 tahun. Ternyata timnas Israel lolos. Sayap kanan bereaksi ke mulut politik. Gubernur Koster dan Ganjar Pranowo tegas tolak kehadiran timnas Israel. Gubernur Jateng dan Bali mendahului presiden. Ternyata Presiden Jokowi minta pisahkan sport dan politik. Ternyata para nasionalis sekarang kecewa dan marah ke Ganjar Pranowo, Koster, dan PDIP. Euforia tolak timnas Israel bisa membuat industri sepak bola Indonesia gak karuan. FIFA bisa ban atau larang tim Indonesia main di semua event. Mimpi anak muda jadi pemain top di AC Milan terkubur. Dunia sepak bola Indonesia runyam, tak bisa main di kelas dunia, hanya kelas antar kampung. Sekitar 500.000 orang di arena sepak bola kan berdampak secara langsung. Presiden Jokowi telah pidato, pisahkan sport dan politik. Seluruh elemen bawahannya, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, kepala daerah, para militernya Jokowi dan lain sebagainya wajib mengamankan polisi pemerintah tersebut. Pidato Pak Jokowi hanya bertahan sehari. European Union melihat celah soal nikel masih diingat, ambil peluang, tekan Indonesia, cabut jadi penyelenggara FIFA usia 20. FIFA yang masih European sentris mencoret Indonesia sebagai host under 20-nya World Cup. Presiden dan negara dipermalukan, plus golongan kanan ekstremis. Terima kasih Pak Ganjar yang katanya menjalankan ideologi Pak Karno itu. Alasan FIFA, Indonesia mencampur adukan politik dengan olahraga dan situasi domestik tidak kondusif. Walau dalam tolakannya tidak ada kata Israel, tapi kanjuruhan tetap saja itu sama. Gabungan fundamentalis sayap kanan dan PDIP ternyata sangat ampuh ya, cukup powerful, bisa mempengaruhi keputusan FIFA. Di sini bisa kita simpulkan sepertinya PDIP dan Istana berseberangan dalam hal pesta sepak bola usia 20 tahun yang akan diselenggarakan Mei-Juni 2023 di berbagai tempat di Indonesia karena ada peserta Israelnya. PDIP mengatakan bahwa sesuai dengan Bapak Bangsa, selama ada penjajahan di muka bumi, maka para agresor tersebut, penjajah tersebut harus dilawan, salah satunya Israel. Usaha itu dari dua gubernur PDIP yang menyatakan Israel berlawanan dengan keputusan Istana, malah hal ini mencoreng marwah presiden. Kita semua juga tahu bahwa FIFA mendukung Yahudi dan banyak organisasi olahraga mendukung Israel. Yahudi ini banyak mafianya. Berani antisemit sedikit saja bisa habis kayak Kanye West. Semua kontrak di cancel. Ini gak main-main, ngutak-ngatik alasan politik dengan Israel yang perlu dipertimbangkan untuk Indonesia kalau nanti mau jadi global player. Harus bermain cantik lah, sabar, dan jangka panjang. Akibatnya sekarang banyak pemain nasional sepak bola yang jadi kecewa. Belum lagi kerugian negara secara finansial dan peluang atlet ke depannya. Berapa
kerugian dari kegagalan terselenggaranya acara usia 20 tadi. Pada Juni 2022 anggaran turun sejumlah 400 miliar. Kemudian Juli 2022 ditambah lagi 500 miliar sebagai dana persiapan dan penyelenggaraan acara World Cup usia 20. Dan terakhir pada Februari 2023, Kementerian PUPR menurunkan dana lagi sebesar 489 miliar rupiah untuk renovasi semua sarana olahraga dan venue. Bukan hanya modal, kerugian dialami juga oleh para pemain, pelatih, dan staf kehilangan pengalaman kelas dunia, di mana tambah parah lagi FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia yang bisa mengancam sampai pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor olahraga persepak bolaan bisa terancam. Jadi ke depan sing hati-hati. Kalau mau jadi presiden harus perhitungkan matang-matang setiap komentar dan tindakan. Pastikan banyak ngopi, ngolah pikir, ngolah informasi. Peace.